Dharma seorang prabu yang sangat gemar sekali berburu. Pada suatu hari, Angling Dharma melihat istri naga bergola sedang bercimbu dengan ular sanca. Kemudian Angling Dharma berniat memberi pelajaran kepada ular sanca, tapi hempasan anak panah malah mengenai istrinya naga bergola. Sero, naga bergola pasti murka. Dharma, kamu mau membunuhku? Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Naga Bergola. Kakang. Angling Dharma hampir saja membunuhku, Kakang. Apa mungkin sahabatku sendiri tega melakukan kekejian seperti itu, Nagini? Kakang Bergola, keserakahan manusia bahkan bisa lebih keji dari apa yang Kakang bayangkan. Balaskan sakit hatiku, Kakang Bergola. Bunuh si Angling Dharma untukku, Kakang. Kemudian Angling Dharma pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Dinda Setiawati. Tanpa sengaja Naga Bergola mendengar pembicaraan mereka. Mengkhianati cintanya yang begitu tulus. Tapi malang, anak panahku mengenai ekor Nagini. Kanda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Kakang Bergola. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Tapi seorang suami, bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku.
Kakang Naga Bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kegilafanku. Aku sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Aku mohon Kakang mau memaafkan Nagini. Aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakang, Kau begitu baik padaku, Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? baik Kakang. Naiklah ke punggungku. Singkat cerita, Angling Dharma kemudian diwarisi ilmu kesaktian yang dimiliki naga bergola, berupa Aji Ginen. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Dengan mewarisi ilmu Aji Senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh Kakang. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku? Bersiaplah untuk menerima ilmu. Dengan ilmu tersebut, Angling Dharma bisa mendengar bahasa binatang, tapi tidak boleh diturunkan pada siapapun. Selamat jalan, sahabatku. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Pati, semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau. Saya akan berusaha mencari beliau, Adi Ratu. Meskipun saya yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu, karena naga bergola adalah sahabat sang Prabu.
Tidak usah, Kakang Madrim. Aku sudah di sini. Maaf aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku, Naga Bergola, pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Saya cemas, Kanda Prabu. Saya khawatir kalau Kanda dicelakakan Naga Bergola. Sebagai naga pertapa, beliau tahu siapa yang benar. Kakang Madrim, Kakang boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu. Celakanya, waktu sedang bercumbu dengan istrinya, Angling Dharma mendengar pembicaraan sepasang cicak, hingga Angling Dharma tertawa. Kemudian istrinya tersinggung. Dikira Angling Dharma menertawakan istrinya. Setelah diberitahu dan diceritakan, istrinya justru minta diajari ilmu tersebut. Cecak. Cecak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu aji senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Angling Dharma tidak mau dan menolak semua permintaan istrinya. Istrinya malah menganggap Angling Dharma tidak cinta lagi, dan berniat mengajak Pati Obong membakar diri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Dinda tidak bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita Pati Obong bersama. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin, Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja, Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Angling Dharma mau ikut juga demi membuktikan cintanya. Saat akan melakukan niatnya, Angling Dharma mendengar suara kambing yang mengatakan bahwa Angling Dharma hanya mementingkan diri sendiri.
Akhirnya, Angling Dharma membatalkan niatnya, sementara istrinya sudah terlanjut membakar diri atau pati obong. Ayo, ambilkan janur itu. Aku kan lagi ngidam. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut pati obong bersama permaisuri raja. Silakan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan pati obong seperti raja itu? Tidak, Nyai. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan ini. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Perempuan selalu tidak pernah bisa menggunakan otaknya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan pati obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya yang sangat bertentangan dengan tugasku sebagai raja. Untuk sementara, aku akan meninggalkan negeri ini, Kakang Madrin. Aku ingin berkelana, keliling jagat, melihat kebesaran semesta. Untuk membalas dosanya, Angling Dharma mengembara. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrin. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Ya. Ya.